disiarkan langsung dari IPK Grand Wisata bersama saya Jeremy Triutomo dan bintang tamu kami pada pagi hari ini Yoshe Ariel, hanya ada di PKFM. Oke Sobat PK, kembali lagi kita bertemu di udara. Dan sekarang kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial. Dan dia merupakan alumnus SMA KIP Grand Wisata Angkatan kedua. Nah, dan juga sekarang beliau sedang mengemban pendidikan lagi di jurusan Sistem Informasi dan mencapai semester kelima. Nah, tapi bukan sekedar murid biasa, bukan mahasiswi biasa atau mahasiswa biasa, karena dia juga punya hobi di bidang fotografi. Nah, kece gak tuh? Fotografi tapi sistem informasi. Nah, yang jurusannya IPS, padahal dia anak IPA. Nah, kalau gitu pasti udah gak sabar dong untuk ketemu bintang tamu kita yang kece hari ini. Langsung aja kita sambut Yoshe Ariel. Yeay. Oke, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu kami, gitu kan ya, Darwis Triadi / Yoshe Ariel yang sangat-sangat hebat fotografinya, gitu kan ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sana, kita mau kenalan dulu nih. Nah, Kak Yoshe itu kalau boleh tahu itu angkatan berapa sih, Kak? Angkatan 2. Angkatan 2. Iya. Oke, berarti kalau misalnya sekarang aku kelas 12 dan aku angkatan 5 dan hari ini tahun 2021, berarti otomatis Kak Yoshe lulus tahun kurang lebih itu 2018-2019, bener ya Kak? Iya, benar-benar. Oke, berarti kalau misalnya gitu terakhir ke sekolah kurang lebih 2-3 tahun yang lalu berarti ya? Iya, udah lama banget nggak ke sekolah ya. I see. Berarti kalau misalnya kali ini kita rekaman langsung gitu kan ya di IPK Grand Wisata. Nah, kira-kira ada gak sih Kak kayak ambience atau vibes-vibesnya IPK gitu yang Kakak kangenin? Banget ya. Banyak banget yang dikangenin dari IPK. I see. Nah, kalau misalnya kita kangen akan suatu hal gitu kan ya, pasti kan ada momen yang terjadi gitu loh Kak. Berarti kayak ada suatu pengalaman khusus gitu Kak yang bisa bikin kita inget dan juga pengen ngerasain lagi gitu kan ya, kangen. Nah, boleh dong Kak diceritain kira-kira gimana sih pengalaman Kak Yoshe ini kalau misalnya pada saat itu jadi angkatan awal-awal nih. Kira-kira apa tuh Kak suka dukanya? Jadi angkatan awal tuh banyak banget ya pengalaman yang mungkin kita jarang dapetin dari angkatan-angkatan sesudah dari angkatan 2 itu. Banyak banget yang mungkin kita baru dapetin. Misalkan pertama-tama nih, kita banyak banget pengalaman yang mungkin bikin bonding kita antara satu teman dengan teman yang lain tuh lebih erat. Karena kan pergaulannya cuma segitu-gitu doang gitu. Angkatannya dikit, kecil, wilayahnya, lingkupnya kecil. Itu yang ngebuat kita satu sama yang lain tuh jadi seru, jadi akrab, lebih akrab. Dan mungkin sampai sekarang kita bisa reunian mungkin atau lebih ke saling kontak bareng. Betul. Berarti karena angkatannya tadi sedikit, berarti muridnya sedikit, berarti kalau misalnya kita kerja kelompok ya ketemunya itu tuh lagi. Jadi ya mau gak mau bisa akrab gitu kan ya satu sama lain. Oke. Kita udah ngerti sikap mereka kan. Jadi bener. lebih gampang untuk kenal satu sama lain gitu. Jadi lebih enak untuk ngobrol satu sama lain, ngerjain satu dengan yang lainnya gitu. Oke, tadi kan kita bahas mengenai Yoshe sebagai angkatan awal gitu ya, bisa bilang anak sulungnya SMA KIP Grand Wisata lah gitu kan ya. Nah, kira-kira selain itu ada gak sih Ci kayak pengalaman Cici yang paling menarik secara personal gitu kan ya, ketika SMA-nya itu di IPK gitu Ci? Personal paling lebih ke kegiatan yang mungkin lebih individual ya. Mungkin lebih ke lomba-lomba. Oke, ya. Biasanya di IPK tuh kita ngadain lomba banyak, kita dia undang lomba-lomba. Kayak misalkan ada lomba ini, kita diajak tuh murid-muridnya untuk ikutin lomba itu supaya bakat kita lebih terasa ya Ci ya. Lebih kreatif istilahnya. Bener. Dan prestasi kita jadi lebih meningkat. Nggak cuman prestasi, tapi lebih ke pengalaman dong. Gimana kita ngelakuin hal itu supaya sampai kita dapet pengalaman yang luar biasa itu gitu. Selain itu juga kalau misalnya kita ikut lomba-lomba di luar ya Ci ya, nanti kan bisa dapat sertifikat ya Ci ya, dan itu bisa berguna banget nih buat lebih mempercantik portofolio kita lah gitu lah Ci nanti. Mungkin kalau misalnya mau masuk kuliah bisa keterima untuk
peluang untuk keterimanya bisa lebih tinggi gitu kan Ci, dengan ada sertifikat itu. Dan biasanya lomba-lomba yang di IPK itu kita nggak bayar sendiri, kan pasti ada tuh biaya pendaftaran. Oh iya. Dan ada apa istilahnya kayak hadiahnya ya, prize-nya. Nah itu kita nggak bayar sendiri tapi dibantuin sama IPK, disupport. Oh iya, enak banget ya. Dan prize-nya itu biasanya buat kita sendiri. Jadi ya kita bener-bener disupport dari IPK itu sendiri. Jadi nggak cuman ngasih wadah doang, tapi kita bener-bener wadahnya itu tuh bener-bener kayak ngebantu kita banget dari murid-muridnya gitu. Berarti memang dari sisi murid gitu memang diuntungkan sekali ya Ci ya. Yang pertama kan tadi dapat pengalaman seperti yang tadi Ci saya bilang, abis itu gak perlu ada biaya daftar yang mesti ditanggung. Dan yang terakhir biayanya, bukan biaya maaf, hadiahnya semuanya buat kita sendiri gitu kan ya. I see. Berarti enak banget gitu ya Ci ya. Nah kalau gitu lomba-lomba yang Cici ikutin tuh biasanya apa tuh Ci? Biasanya aku lebih kayak ke fotografi. Kenapa? Karena emang aku tuh passionnya di fotografi. Aku sukanya di hobi fotografi. Nggak mungkin aku ikutin yang lain yang aku nggak suka kan. Nah malah nanti ya nggak sesuai nanti hasilnya. Mending kita ikutin yang sesuai yang kita hobiin gitu. Benar-benar setuju. Nah teman-teman semua, sobat-sobat PK yang ada di rumah, kita sekarang mau tunjukin nih, karena tadi Ciose udah bilang kalau misalnya dia itu suka banget lomba fotografi, kita mau tunjukin nih karya-karyanya Ciose gitu kan ya, ketika dia lomba yang bisa mengantarkan dia tuh menuju kemenangan. Nah di sini aku ada foto pertama nih Ci, yang ini lagi di lapangan basket nih Ci. Nah ini tuh kira-kira tuh lombanya pas kapan sih Ci? Itu lomba waktu sama Harapan Indah. Jadi kita ada lomba tuh fotografi. Nah ada beberapa orang yang ngikutin. Nah temanya itu tuh lebih kayak United gitu loh. United. Nah sedangkan saat itu lagi ada lomba yang lain kan, kayak lomba sepak bola atau lomba basket. Nah saat itu tuh aku fotoin momen itu, momen yang dimana si grupnya itu tuh lagi nyatuin tangan. I see, benar. Jadi itu bener-bener nyatain banget temanya fotografi yang lagi dilombain gitu. Yaitu si United itu tadi ya Ci ya. Oke, ini menang gak nih Ci? Untung puji Tuhannya menang, juara 1. Wow, sangat-sangat luar biasa ya sobat-sobat PK di sini. Oke. Selain itu Ci, aku juga nemu nih foto Cici yang kedua gitu kan ya. Yaitu di sini yang ada di repost sama Instagramnya colors.indonesia nih Ci. Boleh dong Ci diceritain Ci itu fotonya tentang apa Ci? Oh itu foto diambil di Flores gitu, lagi liburan. Waduh. Jadi itu fotonya diambil sama si Garuda Indonesia, yang invite magazine-nya Garuda Indonesia, dipilih sama mereka untuk masuk ke majalahnya Garuda Indonesia. Wow, oke. Iya, jadi mereka print foto I di majalah-majalah magazine Garuda Indonesia itu untuk di pesawat-pesawat itu. Waduh, berarti kalau misalnya teman-teman nih mungkin belum pernah ketemu Kayose, tapi familiar mukanya. Nah mungkin ini ngeliat di majalah itu tuh gitu kan ya. Berarti keren banget. Ini pas kelas berapa nih Kak? Udah kuliah. Oh udah kuliah, itu masih SMA. Nah selain itu Kak, aku juga ada foto kakak, tapi bukannya foto yang diambil sama kakak, tapi literally foto Kayose. Nah ini pas lagi belajar kelompok nih Kak, lagi ada matematika, ini ada Kak Danu, Kak Dila, Kak Obet dan teman-teman yang lainnya itu matematika itu memang selalu jadi pelajaran favorit kakak tuh gimana tuh Kak? Favorit banget ya mungkin ya, karena terlalu susah. Terlalu susah gitu kan ya. I see, bener-bener. Nah, waktu itu mungkin kita lagi kelas tambahan matematika. Jadi kalau misalkan kita lagi mau ujian, misalkan ada hal yang susah, nah itu kita dibantu tuh sama guru-guru kita, ada kelas tambahan, nggak dipungut biaya, tapi mereka bakal ngasih kelas tambahan sendiri, mereka niat sendiri gitu. Dan itu puji Tuhannya guru-guru di mereka baik ya, karena kita dibantu gitu. Kalau misalkan ada murid yang kesusahan tuh kita benar-benar ditolong sampai kita ngerti banget, sampai ya niat banget kan, sampai ada kelas tambahan. Iya. Untung ada fotonya, kalau nggak jadi ya terkenang-kenangan. Bener. Berarti kalau misalnya kelas tambahan itu pas buat UTBK kan ya kayak? Nah
tadi kan kita udah ngeliat foto-foto kakak nih yang pas foto lomba dan lain sebagainya. Berarti kan bisa kita ambil kesimpulan kalau misalnya kakak itu aktif dong dalam kegiatan perlombaan dan juga pengembangan hobi kakak gitu kan. Karena kan nggak mungkin kalau misalnya kakak punya bisa foto sebagus itu cuman dengan misalnya latihan jepret 1-2 kali, tapi kan butuh proses yang panjang gitu kan ya kak. Nah, dan juga melihat dari foto ini gitu ya, ketika kakak lagi belajar, gimana sih kak pas kakak lagi sibuk-sibuknya foto dan juga sibuk-sibuknya belajar, itu kepikiran gak sih kak perencanaan untuk kuliahnya tuh udah matang belum sih kak? Pasti banyak banget yang dipikirin ya, karena banyak banget yang harus kita pikirin untuk kedepannya gitu. Pasti kalau untuk angkatan yang awal-awal, maksudnya semester SMA angkatan kelas 3. Oh iya. SMA kelas 3 kan kita pasti sibuk tuh. Kita mau kuliah di mana? Bener. Terus kita ujiannya apa? Bener. Kita mau ambil itu susah banget gitu. Iya. Apalagi ada kelas tambahan kan yang bikin kita waktu belajarnya kan mungkin lebih banyak, tapi waktu untuk belajar sendiri kan lebih kecil kan. Betul. Nah, pasti banyak banget hal yang mungkin kita sibukin gitu. Dan pasti ada hal yang aku mungkin susahin, maksudnya kayak keteteran gitu. Oh iya, keteteran ya. Hobinya itu kita pengen asah, tapi kita pengen asah yang lain juga. Nah, kita harus ngerti tuh prioritas kita tuh sebenarnya mau apa. Dan kalau misalnya saat itu kan prioritas kita lulus ujian dong. Benar. Nah, kita jadi harus ngerti tuh hobi kita apakah harus ditelantarin atau tetap diasah tapi kecil-kecil. Oh kecil-kecil iya. tapi pasti gitu. Itu kan bakal bantu banget. Betul. Berarti tadi waktu Kak Yose lagi sibuk-sibuknya persiapan, Kak Yose itu tetap latih fotografi Kak Yose ya tadi ya, yang kecil-kecil tetap pasti gitu ya. Oh iya, benar. Oke, berarti itu sobat PK itu bisa dijadikan input juga ya buat kita sama-sama ya. Kalau misalnya kita lagi ada di suatu titik di mana ada dua hal yang sama-sama berarti buat kita tapi perlu kita prioritasin. Nah, mungkin bisa pakai strategi sama pendekatannya Kak Yose gitu. Tetap jalani dua-duanya, tapi satu dikit-dikit tapi pasti, yang satu lagi kita genjot habis-habisan gitu Kak ya. Nah, mantap. Oke, berarti ketika kakak udah lulus ujian itu kakak sekarang kuliah dong Kak pastinya. Nah, kakak kuliahnya di mana Kak? Di BINUS University. Di BINUS, wow. Dan jurusannya Kak kalau boleh tahu? Sistem informasi. Sistem informasi. Boleh dijelasin dulu gak tuh Kak? Sistem informasi itu kira-kira apa gitu Kak belajarnya? Dia tuh belajar lebih kayak setengah teknik informatika, setengah lagi kayak lebih ke akuntansi. Jadi kita bikin kayak sistem-sistem, kita bikin kayak semacam database dari perusahaan gitu, kita analisis. Oh, oke. Jadi ada codingnya, ada analisis dari akuntansinya juga, sedikit ke bisnis gitu. Oke. Berarti itu intinya kayak mengolah data yang ada dengan bantuan komputer gitu kali ya Kak, bisa dibilang kayak gitu. Oke, nice. Nah, tadi kan kakak udah bilang kalau misalnya fotografi itu bukan sekedar hobi tapi it's a passion gitu kan buat kakak. Nah, aku bingung nih Kak, kenapa sih kakak sekarang kuliahnya itu gak berhubungan sama sekali gitu dengan fotografi gitu kan ya, malah ambil sistem informasi. Kira-kira kenapa tuh alasannya? Iya, beda jauh ya. Awalnya tuh sebenarnya aku pengen ambil sinemato di UMM karena kan aku udah tahu nih passionku. Tapi pas dilihat lagi, aku tuh mikir kalau misalkan aku ambil lebih kayak ke fotografi atau videografi itu, aku bisa ngembangin bakatku itu sendiri. Mungkin nggak terlalu profesional, tapi itu bagus gitu. Betul. Lebih otodidak, lebih kita nyari-nyari di internet atau kita nyari-nyari lewat komunitas ataupun kita bisa nyari di secara ngobrol banget. Nah, itu kenapa aku ambil si sinemato atau lebih ke fotografi. Jadi aku ambil SI, sistem informasi. Pertama karena faktor eksternal. Apa tuh kira-kira tuh? Dia tuh lebih kayak mungkin orang tua, pilihan orang tua pasti kan. Nah, yang kedua itu aku ngeliat prospek SI itu tuh besar banget ya Kak ya. Karena tahun-tahun ini kan kita lebih ke teknologi, betul, ke digital. Jadi itu akan membantu prospek kerja lah istilahnya. Terus yang ketiga, mungkin aku bisa melihat SI itu ada beberapa mata kuliah yang aku suka. Misalkan contohnya? Analisis dari aspek-aspek coding, kayak algoritma gitu. Itu sebenarnya aku suka. Aku suka desain website. Nah, itu kenapa aku tertarik ke SI. Jadi mungkin karena emang beda banget jurusannya, passionnya juga beda. Tapi
aku tetap jalannya itu kayak lebih seneng gitu, tetap seneng, nggak ada ngeluh-ngeluhnya. Karena aku lihat hal itu juga bagus buat gitu, jadi lebih enak lah nantinya ke depannya gitu. I see. Berarti ini inputnya bagus banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman di sini sempat labil gitu mau ningkatin passion gitu pas kuliah atau pilih jurusan lain yang prospek kerja bagus, kita bisa jadikan tadi keputusan COC sebagai referensi gitu kan ya. Jadi COC di sini prioritasin suatu peluang gitu kan ya, yang bisa di masa depan gitu meningkatkan karirnya COC gitu kan ya, karena prospeknya tadi juga besar. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga dia nanti bisa nge-provide sumber daya lagi ya Ci ya, untuk biar COC bisa kembangin bakatnya lebih jauh lagi nanti gitu. Jadi dodonya nanti di masa depan bakal tetap sustainable gitu kan ya, benar. Oke. Nah Ci, kan di sini Cici aku undang gitu bersama tim-tim gitu kan ya. Itu kita juga ada mata-mata Ci. Nah kita punya intel sana sini gitu untuk menggather informasi tentang Cici. Dan ternyata gitu kan setelah kita gali-gali lebih dalam lagi, Cici ternyata juga merupakan ketua UKM fotografi di BINUS ya Ci ya, bener gak tuh? Iya, wah bener. luar biasa. Nah boleh dong Ci diceritain kenapa sih Cici bisa masuk UKM itu dan juga mau mengambil tanggung jawab sebagai ketua gitu Ci? Pertama aku ambil UKM fotografi karena aku tahu aku suka fotografi. Nah, jurusanku beda, sistem informasi. Jadi aku pengen ambil UKM yang sesuai dengan hobiku atau passionku. Kenapa? Karena aku pengen ngembangin hobi itu. Jadi nggak stuck di situ doang, tapi kita bisa belajar sama teman-teman yang lain, yang lebih ngerti, lebih profesional istilahnya. Jadi kenapa itu aku milih UKM fotografi. Nah, kenapa aku pengen jadi ketua umum? Karena aku ngeliat organisasi itu tuh bukan sebagai organisasi doang, tapi dia lebih kayak ke keluarga. Aku senang lihat organisasi itu berkembang, dan aku pengen organisasi itu terus berkembang sampai lebih sukses lagi, nentuin visinya itu, visi dari organisasi itu. Jadi itu kenapa aku pengen jadi ketua umum, dan ternyata terpilih juga akhirnya. Dikasih tanggung jawabnya besar pasti, dan banyak yang mungkin kita belum mengerti ya, karena organisasi itu kan baru. Buat aku tuh baru, karena aku nggak pernah masuk ke organisasi di SMA awalnya. Jadi itu bener-bener kayak step baru banget gitu, dan aku banyak banget belajar dari situ. Pengalaman aku tuh udah numpuk lah istilahnya, karena banyak banget dari organisasi itu yang kita bisa ambil detail-detailnya. Kita jadi bisa ngerti untuk kedepannya kerja tuh kayak gimana sih nanti. Itu ngebantu banget. Bener. Berarti tadi motifnya Cici itu awalnya tuh cuman karena rasa, bukan cuman ya, karena rasa kekeluargaan itu tadi ya Cici. Jadi Cici kayak ada rasa tanggung jawab untuk ini keluarga gue harus bawa ini ke titik yang lebih next level lagi gitu kan ya. Bener-bener itu keren banget ya, karena kan ketua itu gak sembarangan ketua, tapi ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Jadi kita harus apresiasi COC gitu juga ya. Nah di tengah kesibukan jadi ketua UKM nih Ci, selain di fotografi, Cici masuk UKM apa lagi sih Ci? Awalnya aku masuk ke UKM kayak Kristenan gitu. Nah jadi aku masuk UKM fotografi sama ke Kristenan, cuma 2 doang. Tapi akhirnya aku lebih merambat ke fotografi, dan ke yang UKM Kristen itu aku gak terlalu ikutin, karena emang aku sebenarnya sukanya di fotografi, dan aku lebih sering ke fotografi gitu. Tapi meskipun yang kayak lebih ke kebaktian atau lebih pendekatan ke Tuhan itu kita nggak terlalu deketin, nggak terlalu ikutin, tapi kita tetap bisa deket sama Tuhan. Kenapa? Karena organisasi fotografi itu mungkin banyak banget masalah atau trouble yang mungkin ngebikin kita jadi lebih kenal sama Tuhan. Jadi kita bisa mulai terasa tuh, kita jadi lebih mungkin deket sama Tuhan, sering ngobrol sama Tuhan mungkin. Nah itu yang ngebikin UKM itu tuh jadi ya itu. Jadi meskipun nggak diikutin tetap aja gitu. Kita bisa dari passion sendiri gitu. Benar-benar. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya menurut pengalaman COC gitu ya, deket sama Tuhan tuh gak selinear kayak berhubungan dengan kegiatan yang rohani-rohani aja, tapi dari setiap aspek. Kalau misalnya kita memang benar-benar mau mengandalkan Tuhan ya bisa aja gitu kan ya Ci ya. Berarti dari sekian banyak UKM, Cici kan pilihnya 2 gitu kan ya. Nah
gimana sih Ci caranya kita bisa milih dari sekian banyak UKM itu, kita pilih yang benar-benar tepat buat kita gitu. Kira-kira ada tips gak Ci dari cara milih UKM itu sendiri? Mungkin kita bisa lihat tuh talenta kita atau kita sukanya di mana. UKM kan banyak banget. Kalau misalnya aku suka fotografi, aku masuk UKM fotografi. Kalau misalkan aku suka berenang, aku masuk UKM berenang. Oh, oke. Jadi itu ikutin sesuai dengan potensi kita atau kita kesukanya apa gitu. Tapi ada juga kita kalau misalkan nggak mau ngikutin potensi, misalkan merasa potensi kita udah cukup. Nah, kita bisa mungkin cari gali potensi yang lain. Misalkan kita cari ikut band nih, kita bisa belajar ikut band. Nah, atau kita misalkan ikut yang podcast gini, itu bisa banget. Kita jadi punya skill yang baru dong. Benar. Dibantuin sama yang lain, sama teman-teman yang lain. Nah, itu tipsnya. Jadi kita harus ngerti kita mau kemana. Dan jangan sampai kita kebanyakan milih UKM, kebanyakan milih himpunan, jadi kita terbengkalai gitu. Menurut aku mending kita pilih satu UKM yang kita fokusin banget. Jadi kita bisa lebih berpengalaman di situ dibanding banyak tapi cuma setengah-setengah doang. Jadi kayak nggak niat kan istilahnya. Dan gitu. Kontribusinya juga bisa lebih maksimal ya kayak. Jadi kita bisa lebih totalitas ke satu arah doang gitu. Kayak saya tadi ke fotografi gitu kan ya. Benar. Dan at the end of the day juga kita kuliah kan tujuannya buat belajar ya Ci ya. Berarti UKM itu kayak sampingan aja. Jangan sampai karena UKM jadi terbengkalai gitu kan. Kuliah dan studi kita. Kita harus ngerti prioritas kita. I see. Oke. Nah, berarti kan tadi Cici udah fokus di fotografi gitu, menjadi ketua dan juga kuliah juga di sistem informasi. Nah, kan pasti tanggung jawab itu banyak banget ya Ci ya. Kira-kira gimana sih cara Cici ngatasin tanggung jawab yang hektik banget gitu, kehidupan kuliah yang paling hektik, atau ada strategi khusus mungkin dari Ciyose? Mungkin aku belajar dari SMA kali ya. SMA tuh kan banyak banget yang kita diajarin. Misalkan dari kedisiplinan, mulai dari kita manage waktu, itu mungkin ke bawah banget tuh sama sampai ke kuliahan. Jadi kita harus ngerti prioritas kita kemana, manage waktu gimana. Dan kedisiplinan itu kan penting banget ya. Betul, penting banget. Karena itu bakal ngaruhin komitmen kita dan juga tanggung jawab kita di dalam keputusan kita. Benar. Nah, jadi itu mungkin kita harus asah tuh nge-manage waktu tuh gimana sih yang bagus. Kita belajar mulai dari hal-hal kecil dulu lah, misalkan dari rumah kita manage waktu gimana, sampai nanti bakal ngaruh ke kuliahan gitu. Kita harus ngerti prioritas kita yang mana dulu nih yang bagus, yang sesuai dengan misalkan deadline kita. Betul. Kan pasti ada deadline yang dikasih kan sama dosen tugas-tugas atau lah ya. Nah, itu kita bisa asah di situ. Kita harus ngerti prioritas kita dan kita harus tahu apa dulu sih yang kita bisa lakuin. Benar. Nah, tadi kan Cici sempat singgung masa SMA ya. Nah, boleh diperjelas aja gak sih Cici titik dari mana gitu, masih titik mana dari SMA gitu kan yang bisa membantu Cici dalam mungkin lebih disiplin, lebih bisa manage waktu gitu Ci? Mungkin dari semua kegiatan yang ada di SMA kali ya. Karena dari IPK SMA itu benar-benar disiplin banget sama waktu. Meskipun kita banyak yang nakal misalkan, tapi kita disiplinin banget gitu sama guru-guru, sama peraturan-peraturannya. Iya. Secara nggak langsung tuh bakal kebawa gitu. Mulai dari hal-hal kecil aja dah. Kayak misalkan kita masuk harus tepat waktu. Terus kita punya agenda. Dan itu tuh mungkin ngebikin kita jadi lebih rapi, lebih bertanggung jawab, lebih rajin untuk kedepannya. Itu bakal berguna banget sih menurut aku. Benar-benar. Jadi kalau misalnya ketika kita ke IPK kita bukan anaknya disiplin pun, keluar pasti kita udah beradaptasi dong Ci ya, karena 3 tahun gitu. Berarti kita kalau misalnya kita ke IPK bukan aja kita dapat ilmunya, tapi kita juga dapat pendidikan karakternya itu ya Ci ya. Itu berarti disiplin itu tadi gitu kan ya. Oke, Sobat PK, barusan kita udah ngobrol sama Kayose mengenai pengalamannya sebagai fotografer, sebagai mahasiswi sistem informasi, dan juga ketua UKM fotografi di BINUS. Wow, dan sekarang kita mau memasuki segmen selanjutnya, yaitu segmen kedua yang bernama True or False. Yeay, tepuk tangan semuanya. Oke, jadi biar segmennya makin seru ya, kita mau ada alat peraganya dulu nih. Nah, udah bisa dilihat ini True atau False-nya. Kita serahkan ya kepada orang yang bersangkutan. Silakan
Boleh dilihat, boleh diraba, tidak perlu diterawang kalau bukan uang. Nah, oke, jadi rulesnya gampang. Jadi Ci, aku bakal kasih beberapa pertanyaan nih Ci, gitu mengenai Cici, bisa mengenai kehidupan Cici, bisa mengenai sekolah Cici atau hal-hal random lainnya. Nah, di sini Cici harus bilang apakah itu true atau false, benar atau salah, menggunakan tongkat yang sudah diberikan itu tadi. Oke, berarti kalau misalnya true, apa yang harus ditunjukkan? Nih. Nice, true. Dan juga false, yang merah. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, benar atau salah, Kak Yose udah bersekolah di IPK sejak SD? Benar, salah, benar. Salah. Salah, waduh. Berarti sejak kapan tuh Kak, gitu yang benar? Sejak TK. Lebih bocah lagi. Wah, sejak TK. Akhirnya saya menemukan teman saya juga nih, karena saya dari KB sebenarnya. Oh, iya? Dari IPK ya. Jadi ya Mbak Nur, Mas Sur, Mas Agus tuh kayak udah kenal udah kayak gitu. keluarga. Bener. Oke. Berarti ini memang pengabdi IPK banget ya si Kak Yose ini ya. Sangat-sangat menarik sekali gitu kan ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2 ya Kak ya. Oke. Benar atau salah, di SMA IPK Grand Wisata hubungan murid dan gurunya itu tidak akrab? Nah, ayo, benar salah, Salah lagi. Salah lagi. Wah, jadi yang benar seperti apa? Hubungan guru di IPK tuh bener-bener akrab banget. Wow, dengan Kenapa? muridnya ya? Ya karena mereka bisa nyesuaiin sama pemikiran dari mahasiswa yang ada. Jadi kita udah bener-bener akrab lah istilahnya. Terus gurunya juga kebanyakan muda-muda ya, jadi kayak mungkin masih like minded gitu dengan kita. Oke, nice. Ketiga, oke. Benar atau salah nih Kak, kalau Kak Yose selama SMA itu merupakan social butterfly ya? Benar atau salah? Salah. Oke, sebelum kita jawab dulu, kita harus samain konsep dulu. Kalau misalnya social butterfly itu maksudnya orang-orang yang kayak sosial banget, ceria banget, ketemu orang siapa aja ngobrol dan kayak wow rame banget lah gitu ya. Tapi tadi Kak Yose bukan orang seperti itu. Berarti bagaimana tuh Kak kebenarannya? Kalau ketemu orang-orang baru tuh seneng, tapi kalau misalkan kayak ketemu dia lagi tuh bosen gitu loh. Oke. Ya karena pengennya tuh bergaul sama yang baru, pengen dapat pengalaman baru. Jadi mungkin kurang yang pindah-pindah gitu kali ya, loncat-loncat enggak. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya tadi kan kenalan sama orang baru karena bisa, at least ada yang bisa dipelajarin gitu ya dari dia gitu. Jadi kalau misalnya kenalan, berarti kalau misalnya iya benar, kalau misalnya ketemu lagi jadi bingung gak sih mau ngomongin apa lagi sama dia gitu. Oh, bener. Oke, masuk akal ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Benar atau salah, Kak Yose pernah enggak tertarik untuk kuliah sampai akhirnya dibujukin dulu baru mau kuliah? Nah, yo, benar atau salah? Benar. True. Wow, jawaban true yang pertama tetapi sangat kontroversial. Bagaimana tuh? Coba gimana? Boleh diceritain nggak, Ci? Awalnya sebenarnya nggak pengen kuliah, pengennya kayak udahlah kuliah juga nanti kalau kita ambil jurusan itu nanti akhirnya nggak ke jurusan itu gitu. Misalkan dagang aja gitu kan. Jadi kenapa nggak dagang dulu langsung? Nah itu kenapa awalnya nggak pengen kuliah. Dan tapi pas pikir-pikir lagi, kalau di Indonesia itu tuh agak susah kalau misalkan kita nggak kuliah kan, karena kita nggak punya gelar yang sesuai sama yang sekarang ini gitu. Oke, berarti tadi motivasi itu gak mau kuliah karena mau fokus cari duit dulu gitu kan ya, dibandingkan kuliah. Tapi setelah pikir-pikir lagi, kuliah juga penting juga gitu kan ya, benar-benar untuk cari duit juga. Oke, berarti sekarang kita udah tanya 4 pertanyaan, kita tanya yang keberapa nih Kak? Ke-5. Benar sekali pertanyaan. Terakhir ya. Oke, pertanyaan kelima dan yang paling sensasional gitu kan ya. Benar atau salah, Kakak pernah masuk ke Lambe Turah? Wow, benar atau salah? Benar. True. Wah, ada apa kegerangan nih teman-teman? Boleh dong dijelasin kenapa bisa masuk ke Lambe Turah? Selingan aja sih. Waktu itu pernah fotoku di repost sama Lambe Turah dan itu kayak
hampir ngetop ya Sui PK. Oh, Sui PK. Nah, ya coba foto, sebenarnya foto wisata doang sih. Jadi bukan kayak saya membuat suatu sensasi atau gimana gitu? Enggak dong. Oh enggak, soalnya Pak Bertus tuh kayak waktu ngomong ini tuh kayak semangat banget. Wih, Lambe Tura gitu. Jadi kayak penasaran gitu kan jadinya akhirnya apa gitu. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita udah selesai untuk segmen keduanya. Berarti sebelum itu thank you banget ya KOC sekali lagi udah mau hadir dan udah mau kita kepo-kepoin gitu kan ya soal ya banyak hal yang tadi udah kita omongin. Semoga kedepannya KOC bisa semakin sukses lagi kuliahnya gitu kan ya, dan juga bisa kayak tadi gitu bisa lebih buat impact gitulah kepada hal-hal yang mungkin KOC pedulikan gitu in life gitu. Oke, jadi sekian dari kami dari PKFM. Semoga tayangan yang barusan itu bisa menjadi manfaat untuk penonton sekalian, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.